Haleluya, puji Tuhan saudara. Shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Kita bersyukur sepanjang malam kita sudah disertai oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kita awali dengan renungan firman dan doa saudara. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan renungan firman dan sekaligus kita akan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari mengawali hari saudara dengan renungan firman singkat, dan saudara juga akan didoakan sebelum memulai segala aktivitas saudara, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap pagi saudara akan mendapatkan renungan pagi singkat, dan saudara akan didoakan setiap pagi untuk mengawali hari saudara setiap hari. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita di sepanjang hari ini dalam kita melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kita. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala kegiatan kita di sepanjang hari ini, adalah dari Lukas pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara dan akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu itu menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke satu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia undur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara, pagi hari ini saya rindu kita belajar tentang bagaimana menghadapi pencobaan supaya kita menang dari pencobaan, di mana konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah peristiwa di mana Yesus dicobai oleh iblis. Saudara, saat ini saya rindu mengajak saudara merenung sebentar. Menurut saudara, apakah Yesus bisa jatuh ke dalam dosa? Apakah Yesus bisa berdosa? Mungkin dari pertanyaan ini saudara memberi banyak jawaban, dan dari banyak jawaban itu tergolong menjadi dua. Ada yang bisa berkata bisa, ada yang berkata tidak. Saat ini saudara, saya mau menegaskan bahwa Yesus tidak mungkin jatuh ke dalam dosa. Karena kalau dia jatuh ke dalam dosa, maka dia bukan Tuhan. Karena Tuhan itu sempurna. Tuhan itu tidak memiliki bibit dosa dalam dirinya. Dia sempurna dan dia tidak mungkin jatuh ke dalam dosa.
Dan kalau demikian, apa artinya dia dicobai? Kan tidak mungkin dia jatuh ke dalam dosa. Itulah yang saya rindu kita renungkan, saudara, bahwa Yesus yang tidak mungkin jatuh dalam dosa, yang tidak mungkin kalah dari pencobaan, itu pun masih dicobai oleh iblis. Apalagi saya dan saudara. Artinya apa, saudara? Saya rindu saat ini, pagi ini, kita sadar bersama bahwa iblis akan terus mencobai kita. Kalau Tuhan yang tidak mungkin jatuh dalam dosa, itu pun dicobai oleh iblis sampai 3 kali. Dan setelah dia kalah, saudara, dia tidak berhasil mencobai Yesus. Kalimat terakhir di ayat 13 itu masih dikatakan, ia undur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Artinya dia masih akan berusaha untuk menjatuhkan Yesus. Padahal Yesus tidak mungkin jatuh dalam dosa karena dia adalah Tuhan. Itu pun masih diperjuangkan oleh iblis. Iblis tahu Yesus Tuhan? Tahu. Dia berkali-kali berkata bahwa engkau adalah anak Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Dia tahu Yesus adalah Tuhan, dan dia tahu Yesus tidak mungkin jatuh dalam dosa karena dia adalah Tuhan. Tapi itu pun dia masih perjuangkan untuk mencobai Yesus. Artinya sekali lagi, kalau Yesus pun dicobai padahal dia tidak mungkin jatuh dalam dosa, saya dan saudara akan terus dicobai oleh iblis. Itu sebabnya kita perlu belajar bagaimana menang dari cobaan-cobaan iblis. Bagaimana kita berhasil memenangkan segala cobaan iblis dalam kehidupan kita. Pagi hari ini, saudara, saya rindu kita belajar apa yang menjadi kunci sehingga Yesus bebas atau menang dari pencobaan, dan apa yang perlu kita belajar untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Saya rindu ada 3 hal yang kita akan belajar, saudara, yang sangat penting untuk kita menang dari pencobaan. Yang pertama, kita perlu mengenali pencobaan iblis. Artinya apa, saudara? Bahwa jika kita berperang, kita perlu mengenali strategi musuh supaya kita tahu bagaimana cara menghadapi musuh. Demikian juga dalam menghadapi pencobaan iblis, kita perlu mengenali strategi atau dalam hal apa atau bagaimana iblis mencobai kita, supaya kita tahu cara menghadapinya. Itu yang pertama, kita perlu mengenali bagaimana dan dalam hal apa iblis mencobai kita. Nah, kalau kita lihat ketika Yesus dicobai sampai 3 kali, saudara, maka pencobaan pertama ketika iblis berkata, jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Pada saat iblis mencoba Yesus dan memerintahkan dia untuk mengubah batu menjadi roti, Yesus sedang sangat kelaparan karena dia baru saja selesai puasa. Lihat, saudara, iblis mencobai dalam keinginan daging. Dia tahu Yesus sedang berpuasa dan dia sangat kelaparan, sehingga di sanalah dia masuk. Dia mencoba Yesus dalam keinginan dagingnya, di mana dia lapar, sehingga iblis memerintahkan dia mengubah batu menjadi roti. Kalau Yesus lakukan, berarti dia tunduk kepada iblis. Tapi Yesus menegaskan bahwa manusia bukan hidup dari roti saja. Artinya, saudara, bahwa kita harus tahu bahwa keinginan-keinginan daging kita itu menjadi target bagi iblis untuk menjatuhkan kita. Jadi sadari hal itu. Kenali hal itu, saudara. Pahami hal itu, bahwa saudara harus siaga, berjaga-jaga, supaya jangan sampai keinginan-keinginan daging saudara, hawa nafsu saudara, dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan saudara. Itu yang pertama yang perlu kita kenal. Dan yang kedua, strategi iblis yang perlu kita kenal dalam mencobai adalah ayat yang ke-7. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Saudara, setelah iblis gagal mencoba Yesus dalam keinginan daging, dia kemudian memperlihatkan kemewahan dunia kepada Yesus, dan kemudian dia berkata kepadanya bahwa dia akan memberikan itu kepada Yesus jika Yesus menyembah dia. Kemewahan dunia. Artinya, saudara, yang kedua, pencobaan yang diberikan oleh iblis adalah pencobaan dalam hal keinginan terhadap kemewahan dunia. Bukankah hari ini juga
Iblis masih menggunakan itu, bahkan sedang menggunakan itu untuk menjatuhkan dan menghancurkan semua manusia, saudara. Keinginan akan kemewahan dunia. Adakah yang salah akan kemewahan dunia? Tidak ada yang salah dengan kemewahan dunia. Tetapi jika untuk mendapatkan kemewahan dunia ditempuh jalur-jalur yang salah, ditempuh jalan iblis, atau dilakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu artinya sudah melakukan dengan caranya iblis, cara yang jahat, cara yang tidak benar untuk memperoleh kemewahan dunia. Itu yang jadi masalah, saudara. Jadi yang kedua, kenali bahwa iblis mencobai manusia melalui kemewahan dunia. Dengan demikian kita siaga, saudara. Kita boleh meraih kemewahan dunia, tapi jangan pakai cara iblis untuk meraih kemewahan dunia. Itu yang kedua. Lalu yang terakhir, saudara, pencobaan yang terakhir yang diberikan kepada Yesus di ayat 9 sampai 11, di sana diberikan pencobaan yang ketiga kepada Yesus, di mana dia dibawa kepada bubungan bait Allah, dan kemudian iblis berkata, jatuhkanlah dirimu, karena ada firman Tuhan yang berkata bahwa engkau akan ditartang oleh malaikat sehingga kakimu tidak terantuk. Apa itu, saudara? Pencobaan ketiga ini adalah pengakuan. Karena kalau Yesus lompat dari bubungan bait Allah dan kemudian ditatang oleh malaikat, akan ada pengakuan bahwa itu sesuatu yang spektakuler, itu sesuatu yang luar biasa. Artinya, saudara, bukankah di hari ini juga iblis masih terus menjatuhkan manusia, di mana untuk mendapatkan pengakuan manusia menempuh cara-cara yang salah supaya dianggap hebat, supaya diakui. Manusia menempuh cara-cara yang salah. Kenali hari ini, saudara, iblis masih bekerja menjatuhkan, menghancurkan manusia melalui perolehan akan pengakuan. Jadi hari ini kita belajar, kita harus menang untuk melawan, untuk menghadapi segala cobaan iblis. Kita harus menang. Dan cara pertama untuk kita menang adalah kenali dalam hal apa kita dicobai. Di mana yang pertama, iblis masih mencobai manusia dalam keinginan daging. Yang kedua, dalam keinginan kemewahan dunia. Yang ketiga, dalam keinginan akan pengakuan. Hati-hati, saudara, waspada akan ketiga hal itu. Lalu yang kedua, bagaimana cara kita menang menghadapi cobaan iblis? Kalau kita lihat dalam 3 kali pencobaan ini, saudara, selalu dijawab oleh Yesus, ada tertulis, ada firman. Artinya apa, saudara? Yesus menjawab, Yesus menghadapi segala cobaan iblis melalui firman Tuhan. Dan hari ini pun kalau saya dan saudara rindu menang menghadapi cobaan iblis, selain kita harus mengenal apa yang menjadi strategi iblis, yang kedua, kita harus punya pertahanan. Pertahanan apa yang harus kita punya? Firman, saudara. Kita harus memiliki firman supaya kita menghadapi cobaan iblis melalui pemahaman akan firman Tuhan. Sehingga ketika kita paham akan firman Tuhan, kita tinggal ucapkan firman Tuhan itu. Karena kita mengerti bahwa inilah yang benar, firman inilah yang benar. Kalau iblis mencobai kita, kita berpegang kepada firman Tuhan yang kita pahami. Itu sebabnya strategi kedua untuk kita menang terhadap cobaan iblis, miliki pemahaman akan firman Tuhan. Gunakan waktu-waktu saudara untuk merenungkan firman Tuhan. Channel ini salah satu solusi bagi saudara untuk setiap hari, setiap pagi untuk merenungkan firman Tuhan. Saudara, saya membuat 2 channel untuk renungan. Satu renungan pagi, yaitu channel ini, dan kemudian satu renungan malam, yaitu channel audio Alkitab. Kedua channel ini dibuat, saudara, untuk menjawab kebutuhan anak-anak Tuhan, supaya setiap hari pagi-pagi sebelum bekerja merenungkan firman Tuhan, sehingga sepanjang hari dijalani berdasarkan prinsip firman Tuhan, dan malam hari sebelum beristirahat renungkan lagi firman Tuhan, sehingga selalu diisi dan dipenuhi oleh firman Tuhan. Jadi yang kedua, untuk menghadapi cobaan iblis, hadapi dengan strategi memahami firman Tuhan supaya kita menang melawan iblis. Dan yang berikutnya, saudara, yang menjadi alasan ketiga sehingga Yesus mengalami kemenangan dalam menghadapi pencobaan, di ayat pertama dikatakan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus
kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun dan tinggal di sana untuk dicobai oleh iblis. Dengar saudara, kemenangan Yesus alasannya yang ketiga adalah karena dia penuh dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang memberi kemampuan, Roh Kudus itu yang memberi kekuatan. Dan firman ini juga mengajarkan kepada setiap kita untuk kita menang menghadapi segala cobaan iblis, saudara. Selain kita harus mengenal strateginya, selain kita harus punya pertahanan yaitu firman Tuhan, kita juga harus punya kuasa dari Roh Kudus. Kita harus punya kekuatan dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah kuasa yang lebih besar dari segala kuasa di dunia ini, lebih besar dari kuasa iblis. Kita perlu kuasa Roh Kudus untuk kita menang menghadapi segala cobaan iblis. Puji Tuhan, saudara. Sekali lagi saya menegaskan, kalau Yesus pun dicobai padahal dia tidak mungkin jatuh dalam dosa, itu pun masih diperjuangkan oleh iblis untuk dicobai. Apalagi saya dan saudara. Dia akan terus mencobai kita untuk menjatuhkan kita. Tetapi biarlah setiap kita menang atas pencobaan iblis. Hari ini kita akan jalani hari kita, saudara. Kita akan memulai pekerjaan aktivitas kita. Biarlah apapun cobaan yang akan diberi oleh iblis, kita akan menang bersama dengan Tuhan. Dan kita sudah belajar bagaimana untuk kita menang bersama dengan Tuhan. Kenali strategi iblis. Yang kedua, bagaimana kita menang atas segala cobaan iblis. Miliki pertahanan yaitu firman Tuhan. Dan ketiga, bagaimana untuk kita menang menghadapi segala cobaan iblis. Miliki kuasa yaitu kuasa Roh Kudus. Itu yang sudah kita renungkan dari firman Tuhan ini, saudara. Biarlah firman Tuhan ini menerangi pikiran saudara, menerangi hati saudara. Biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Biarlah hari ini saudara diberkati oleh Tuhan, saudara menjalani hari ini dengan penuh semangat untuk menang dari segala tipuan dan cobaan iblis. Tuhan yang memberkati saudara, Tuhan yang menyertai saudara. Sebelum kita menjalani hari ini, saudara, terlebih dahulu kita akan berdoa. Dan biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Tiba waktunya untuk kita akan menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini, saudara, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami, terlebih dahulu kami datang kepadamu untuk bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Semuanya adalah anugerah Tuhan atas segala keberadaan kami, atas hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami hari ini. Dan atas semuanya itu ya Tuhan, kami naikkan segala pujian, segala penghormatan, kemuliaan, pengagungan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang sangat baik bagi kami. Layaklah Engkau terima pujian, terima pengagungan daripada kami ya Tuhan. Dan saat ini Bapa, sebelum kami akan memulai aktivitas kami, terlebih dahulu kami datang kepadamu merendahkan diri, memohon berkat dan anugerah-Mu atas seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Hamba berdoa, biarlah anugerah Tuhan melimpah atas kehidupan anak-anak-Mu. Terlebih dahulu hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi, di mana hari ini mereka akan memulai segala aktivitas mereka. Bapa di sorga, Engkau Allah yang tahu segala aktivitas anak-anak-Mu, dan Engkau Allah kiranya yang campur tangan dan memberkati anak-anak-Mu dalam melaksanakan segala pekerjaan, aktivitas mereka, segala usaha mereka. Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka, berikan mereka hikmat, berikan mereka kemampuan, jaga lindungi sertai mereka, bahkan berikan mereka kekuatan, kesehatan dalam mereka melakukan segala aktivitas mereka ya Tuhan. Dan kiranya apa yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu, Engkau mengurapi mereka, mengurapi tangan mereka. Biarlah apapun yang mereka kerjakan, Tuhan memberkatinya, sehingga anak-anak-Mu akan berhasil dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan,
karena mereka datang berserah kepadamu dalam mengerjakan segalanya ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan mengalami keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau kiranya yang menyertai anak-anak-Mu sepanjang hari ini dalam mereka melakukan segala aktivitas mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka akan mengalami kesaksian atas penyertaan Tuhan, atas berkat Tuhan dalam segala aktivitas mereka hari ini. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa biarlah Tuhan memberkati semua usaha anak-anak-Mu ya Bapa. Apakah mereka memiliki usaha sendiri ataupun mereka sedang bekerja di sana dalam usaha siapapun itu Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu diberkati. Kalau itu usahanya sendiri, berkati usahanya sehingga usahanya akan berkembang ya Tuhan. Kalau itu dia bekerja di sana, biarlah anak-anak-Mu jadi terang, jadi saksi di sana, dan melalui kehadiran anak-anak-Mu bekerja di sana, apapun yang mereka kerjakan akan berkembang dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan orang-orang akan melihat anak-anak-Mu maksimal bekerja dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang pegawai juga Tuhan memberkati mereka dalam melakukan tugas mereka sebagai seorang pegawai ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang pegawai negeri sipil juga Tuhan memberkati. Anak-anak-Mu yang berdagang Tuhan memberkati. Apapun pekerjaan anak-anak-Mu yang tidak melanggar firman-Mu, sekali lagi kami bermohon bersama, berkati semuanya usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini kami juga berdoa, berkati seluruh keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Ketika berkat-Mu melimpah atas keluarga anak-anak-Mu, maka mereka pun akan dipenuhi oleh damai sejahtera-Mu dalam mereka melakukan pekerjaan mereka. Bagi yang suami, berkati istri dan anak-anak mereka. Bagi istri, berkati suami dan anak-anak mereka. Bagi orang tua, berkati anak mereka. Bagi anak, berkati orang tua mereka. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan hidup kami, pekerjaan kami, keluarga kami ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan saat ini kami gunakan waktu ini berdoa buat bangsa kami ya Tuhan. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Berkati Indonesia penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kasih karunia-Mu melimpah bagi bangsa kami. Biarlah damai sejahtera-Mu, kemajuan, perkembangan ekonomi yang semakin berkembang Kau nyatakan bagi Indonesia, sehingga semakin damai, semakin tentram, semakin maju bangsa kami pun mengalaminya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati juga para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, semua wakil-wakil rakyat, semua para pejabat, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, segala puji hormat syukur kami kembalikan hanya bagi-Mu. Dan saat ini kami mau mengawali dan memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini. Biarlah penyertaan Tuhan ada atas anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu melimpah turun atas kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami akan menjalani hari ini dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah saudara mendengarkan renungan firman dan setiap saudara juga telah didoakan, saya percaya ada sukacita baru dan semangat baru dalam saudara menjalani hari ini dan mengerjakan segala aktivitas saudara. Tetap semangat saudaraku, kerjakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik. Dan Tuhan kiranya menjadikan segala usaha saudara berhasil. Tuhan memberkati setiap saudara. Dan jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara subscribe dan tekan tanda loncengnya. Tuhan memberkati setiap saudara.